Selamat malam para hadirin dan ibu bapak serta saudara-saudari sedama yang berbahagia pada malam hari ini. Kembali kita berjumpa dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026. Terimalah salam dalam Dhamma dari saya, Buddha Nubawena Soti Hontu. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sungguh senang sekali pada malam hari ini saya Yeni Siwali akan memandu acara pada malam hari ini di mana pada malam hari ini acara Sebulan Pendalaman Dhamma sudah memasuki episode ke-23. Pada hari ini Kamis 21 Mei tahun 2026 dengan bersama-sama nanti kita akan mendengarkan pembabaran Dhamma yang akan disampaikan oleh Bante Ciradamo Mahatera dengan topik Hiri dan Otapa. Acara Sebulan Pendalaman Dhamma pada kali ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki, ditayangkan secara live melalui YouTube Dhamma Meta Jember dan juga channel YouTube Dhamma Televisi. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian, untuk menjaga konsentrasi dan juga kehikmatan acara kita pada malam hari ini, dihimbau kesadarannya untuk meng-on-kan kameranya atau menyalakan kamera dan juga mematikan sementara speakernya supaya kita bisa berkonsentrasi bersama-sama untuk mendengarkan pembabaran Dhamma pada malam hari ini. Nah, tanpa berpanjang kali lebar lagi, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi Dhamma-Mu yang agung dan mulia, menghayati Dhamma-Mu yang luhur dan mulia. Ya, pada malam hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh moderator yang sangat luar biasa, yaitu Upacarika Singgi Purnama. Kepada moderator kita, saya persilahkan untuk membuka acara dengan memimpin pembacaan nama Karapata. Ya, baik. Selamat malam kepada Romo, Ramani, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Marilah kita membuka acara pada malam hari ini dan melakukan pembacaan nama Karapata. Nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang
Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supartipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sangkhang namami. Ya, baik. Terima kasih kepada Upacarika Yani Savali. Dan kemudian kita akan langsung masuk pembacaan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Saudari Lince Wijaya. Oleh karena itu kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Dhammapada Balawago Bab 5 Syair 68. Tanca hambang gatang sadu yang ketua na nutapati yasa patito sumanu wipakang padise wati bila suatu perbuatan setelah selesai dilakukan tidak membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu adalah baik. Orang itu akan menerima buah perbuatannya dengan hati gembira dan puas. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Ramani Lince Wijaya atas waktu dan kesempatannya. Kemudian kita akan langsung membacakan Aradana Pancasila. Dengan kerendahan hati kita memohon kepada Bante Ciratama Mahatera karena kami sekarang akan melakukan permohonan di Masila. Pancasila Aradana. Makyang ante tisarane nasaha Pancasila niyajama dutiyampi makyang pante tisarane nasaha Pancasila niyajama tatiyampi makyang pante tisarane nasaha Pancasila niyajama. Yamahang wadamitang wadita Mapante. Namo sabhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Udang saranang gacami Utang saranang gacchami. Dhammang saranang gacami Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang
gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Trisarana gamanang paripunang. Atmabhante. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Atmatipata. Weramana sikkhapadang samadhyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Atinadana weramana sikkhapadang samadhyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Ame sumiccacara weramana sikkhapadang samadhyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Musawata weramana sikkhapadang samadhyami. Surameraya Majapamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Surame rayamat japamat atana weramana sikkhapadang samadhyami. Imani Pancasikapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wiso daye. Amapante satu, satu, satu. Ya, baik. Sekarang kita akan langsung masuk ke profil narasumber Bante Ciradamo Mahatera. Ya, profil narasumber Biku Ciradamo Mahatera, penabisan Biku Upas Sampada dengan nama penabisan Ciradamo, tempat penabisan di Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya, tanggal penabisan 4 Maret tahun 2004 pukul 09.26 WIB, nama Upacaya Biku Sukemo Mahatera, nama Kama Wacacarya Biku Sadawiro Tera, nama Anusawana Carya Biku Dhammakaru, domisili sekarang di Wihara Eka Dharmaloka, Surabaya, 60113. Oleh karena itu, kita akan langsung menyambut. Ya, selamat malam, Bante Ciratama Mahatera. Semoga sehat, bahagia selalu. Ya, silakan Bante. Ya, tema hari ini adalah
hiri otapa. Artinya hiri adalah malu berbuat kejahatan. Otapa adalah takut akibat perbuatan jahat. Hiri dan otapa ini adalah sangat penting untuk kita lakukan. Dengan kita memahaminya, maka kalau hiri otapa kita baik, otomatis sila kita pun juga akan baik. Kalau sila kita baik, maka tindakan-tindakan yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat tentunya adalah baik, tidak menyulitkan orang lain maupun teman-teman Anda. Karena itu, peganglah teguh hiri dan utama dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, hiri adalah malu akan perbuatan baik. Kalau kita memiliki hiri, yaitu rasa malu akan perbuatan baik, maka walaupun kita tidak di tempat ramai, tidak ada teman-teman, kita sendirian, pun juga masih tetap terjaga moralitas kita atau sila kita karena ada hiri, rasa malu berbuat jahat atau rasa malu melanggar sila. Dan demikian tentunya sila kita akan menjadi kokoh. Kalau sila kita menjadi kokoh, maka perbuatan-perbuatan kita pun juga baik, tidak merugikan makhluk lain, berarti berbuat kama baik. Dengan demikian sangat bermanfaat bagi diri Anda, bagi kita sendiri, maupun bagi teman-teman dan lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, kuatkanlah hiri dan otapa Anda. Bagaimana caranya meningkatkan hiri atau rasa malu kita? Yaitu kita perlu banyak membaca, mendengarkan dhamma. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak patut dilakukan. Dengan demikian, maka kita akan memiliki hiri yang baik. Kalau hiri kita cukup baik, tentunya sila kita pun juga cukup baik. Dengan demikian, kita akan terlahir di alam yang berbahagia. Kita tidak takut akan terperosok di alam-alam yang menderita atau alam-alam apaya. Karena itu, hiri otapa harus kita lakukan. Dan hiri otapa ini harus kita sering terangkan kepada anak cucu kita agar mereka juga mengikuti kita. Oleh karena itu, supaya kita menjadi contoh yang baik, maka kita perlu melakukan hiri dan utapa. Melakukan hiri utapa yaitu perlu merenungkan contohnya seperti Buddha Nusati, yaitu sifat-sifat dhuwur Sang Buddha, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, dan Sila Nusati. Itu perlu kita renungkan setiap kali, setiap saat. Dengan demikian, maka hiri otapa ini akan lama-lama menjadi kuat. Dengan kuatnya hiri, maka sila kita pastilah baik. Kalau sila kita baik, maka kita akan dicontoh oleh anak cucu kita menjadi baik. Karena itu, sering-seringlah merenungkan untuk diri sendiri pertama, barulah kita cerita untuk anak cucu kita
pada menjelang saat mereka mau tidur, kita ceritakan betapa pentingnya Hiri dan Otapa. Dengan demikian, agar anak-anak itu memiliki pengertian. Dengan mereka memiliki pengertian, maka Hiri Otapa akan menjadi semakin kuat. Kalau Hiri Otapa mereka kuat, maka kita tidak perlu terlalu menjaga mereka. Karena apa? Karena Hiri dan Otapa mereka sudah kokoh. Dengan demikian, kita tidak akan menjadi terlalu khawatir terhadap perbuatan mereka. Karena itu, para orang tua harus sering memberi keterangan kepada anak-anak cucu kita, terutama menjelang tidur, supaya mereka mengetahuinya betapa pentingnya Hiri Otapa untuk memperkokoh, memperkuat moralitas kita atau sila kita. Kalau Hiri Otapa kita kuat, sila kita bagus. Kalau sila kita bagus, maka pada kehidupan sehari-hari tentu bagus. Akibatnya jangka panjang kita akan terlahir di alam yang bahagia. Itu adalah kuncinya. Dan akhirnya kita akan mencapai nibbana, yaitu terbebasnya dari segala penderitaan. Itu adalah sekilas keterangan saya tentang Hiri dan Otapa. Contohnya, putra daripada Pangeran Siddhartha Gautama, Rahula, juga masih kecil oleh yang Arya Sariputra, karena yang Arya Sariputra adalah guru pembimbingnya, maka selalu ditekankan betapa walaupun dia dalam keadaan bermain atau bercanda selalu memegang Hiri dan Otapa, malu akan perbuatan tidak baik dan takut akibat perbuatan jahat. Dengan demikian, saat Rahula menjadi besar, sudah mulai tidak terlalu sulit atau tidak menjadi anak yang nakal. Itu sebagai contohnya. Jadi secara dasar adalah itu. Mungkin supaya lebih menarik, para pendengar bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar menjadi lebih jelas. Ya, silakan. Demikianlah tadi penjelasan dari Bante Ciradamo Mahatera yang sangat luar biasa mengenai Hiri dan Otapa. Sebenarnya pembicaraan kita pada malam hari ini, Hiri dan Otapa tentunya sudah bukanlah sesuatu hal yang asing. Sering sekali kita mendengar istilah Hiri dan Otapa, tapi apa sih Hiri dan Otapa itu? Nah, tadi Bante sudah menjelaskan, Ibu Bapak, saudara-saudari sedama sekalian dengan singkat, dengan sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang Bante izinkan saya untuk memasuki sesi tanya jawab. Ya, bagi Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian, bagi yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan, boleh bisa raise hand, nanti bisa dinyalakan, kameranya bisa di-on-kan, kameranya bisa di-unmute, speakernya bisa bertanya langsung kepada pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Bante Ciradamo. Ataupun misal masih malu-malu untuk bertanya secara langsung, boleh chat di kolom komentar, nanti saya bantu untuk ditanyakan kepada Bante. Begitu juga dengan Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian yang bergabung melalui channel YouTube, ya baik channel YouTube di Dhamma Meta Jember ataupun di channel YouTube Dhamma Televisi. Bagi yang ada pertanyaan, tidak bisa bergabung melalui Zoom, boleh di chat di kolom komentar di channel YouTube.
Nanti akan saya bantu juga untuk ditanyakan, ya. Silahkan bagi Ibu Bapak yang ingin bertanya secara langsung, saya persilahkan. Ya, ini sepertinya moderator kita tadi ada kendala sedikit ya. Ya, mohon maaf tadi Nah, ada kendala sedikit. ya, Eh, Baik, Bante, silahkan. izinkan saya bertanya terlebih dahulu dan terima kasih kepada MC sudah mengcover pada acara malam ini. Baik, Bante, kalau kita berbicara mengenai Hiri dan Otapa, kalau kita berbicara mengenai pemerintahan, Bante, ciri-ciri pemerintahan apa yang sebaiknya dimiliki di dalam sikapnya sehingga Hiri dan Otapa itu selalu terjaga, Bante, kalau dalam hal pemerintahan, Bante. Silakan, Bante. Ya, contohnya kan di negara kita kan marak dengan korupsi. Nah, kalau kita memiliki hiri, malu akibat apa berbuat jahat, tentunya mau ngambil uang bukan milik kita itu kita malu, apalagi takut akibat perbuatan jahat. Kalau kita melakukan korupsi, apa akibatnya selain kita sendiri juga menderita, juga negara mengalami kerugian, juga mengalami apa kerugian yang besar, terutama pemerintahan akan mengalami kemunduran. Contohnya anggaran akan menjadi kacau karena uangnya kita pakai dan sebagainya. Karena kita tidak malu mengambilnya atau meminjamnya. Dengan demikian, akibatnya adalah baik diri kita maupun secara langsung atau tidak juga berakibat. Kalau kita mengetahui akibatnya, apalagi kita pasti tidak akan melakukan begitu. Ya, eh baik, baik Bante. Terima kasih Bante. Bante, kalau misalnya kita berbicara kan, Hiri itu kan eh, malu, maksudnya kayak Otapa kan takut akan perbuatan jahat dan Hiri itu kan ada rasa malu untuk berbuat jahat kan Bante kan. Nah, kalau kita kembalikan Bante, mengapa ada orang tuh yang bisa dibilang kayak tidak malu dan tidak takut untuk berbuat kejahatan itu sendiri Bante? Ya karena satu, keserakahan, tanda. Kalau kita sudah diracuni keserakahan, ya tidak memiliki malu, tidak memiliki rasa malu dan rasa takut akibat perbuatan jahat tersebut. Sudah tidak di otak mereka atau pikiran mereka, sudah hilang itunya. Ya, baik Bante. Berikutnya Bante, kalau misalnya kita bicara apa namanya, bagaimana Hiri dalam praktek sehari-hari Bante ketika misalnya Pancasila Bante, misalnya kayak seperti sila keempat Bante. Nah, contohnya sila keempat kan tidak hanya berbohong dan memfitnah. Kita berjanji kepada orang tidak menepati waktunya atau janji itu juga termasuk pelanggaran. Nah, kalau orang mudah berjanji tidak menepati waktu atau janjinya ya tidak memiliki rasa malu lagi. Nah, itu. Nah, Bante, kalau misalnya kita berbicara mengenai eh, pedagang ya Bante ya kayak gitu ya, bagaimana kita benar-benar menerapkan Hiri dan Otapa Bante? Karena kan seperti yang kita tahu kan, terkadang kan ada pelanggan sendiri kan yang merasa tidak peduli ya Bante ya, maksudnya kayak pelanggan tidak peduli kita mau untung berapa, yang penting dianya sendiri yang untung Bante. Nah kalau itu sendiri bagaimana Bante? Padahal kan di sini tuh pelanggannya sendiri tuh dia tuh berbohong Bante, dia bilang saya udah keliling tapi apa namanya semuanya mahal katanya tuh kayak gitu. Nah
Nah, dan dia nawarin harga tuh memang di bawah standar, tapi sebenarnya harganya tuh tidak seperti itu, Bante. Lalu kita menghadapin masyarakat kita sendiri yang tidak berkehidupan otapa itu seperti apa, Bante, menurut Bante? Silakan, Bante. Lah ya, untuk menguatkan diri dan otapa, kita perlu jujur pada diri sendiri. Apakah itu memang patut kita lakukan atau tidak? Contohnya, kita meningkatkan harga jual kita. Sudah dihitung apakah keuntungannya terlalu besar atau tidak, merugikan orang lain atau tidak. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya, Jadi ya eh, eh, ya, Bante. Pertanyaannya, Bante, bagaimana dengan orang dulu kan waktu itu kan sekitar kayak 10 tahun yang lalu kan saya kan pernah ke daerah Semarang ya, Bante ya, dan mereka tuh juga adalah seorang Buddhis ya, Bante ya. Bagaimana mereka yang memang pekerjaannya tuh nelayan, Bante, dan itu udah jadi keseharian mereka dan mereka merasa kalau mereka tuh udah nggak bisa lepasin itu, Bante. itu kan pekerjaan, yaitu nafkah, mencari nafkah. Ya, itu kan maksudnya akibat buruknya kan bisa kita kurangi. Contohnya, kalau kita menjaring ikan, kita menangkap satu ikan-ikan yang masih terlalu kecil, ikan yang lagi bunting atau mengandung telur, yaitu kita lepas lagi toh. Jangan kita tangkap karena telurnya enak gitu. Jadi kita berusaha mengurangi resiko yang paling besar itu adalah sila gitu. Ya, Bante, apakah ada di zaman eh, Sang Buddha sendiri, maksudnya kayak apa namanya, di zaman Sang Buddha itu tuh, eh, apakah ada cerita di zaman Sang Buddha sendiri itu di mana seorang biku itu tuh eh, tidak mematuhi hiri dan otapa ini, Bante? Apakah kalau ada ceritanya, mungkin Bante boleh ceritakan dan dampaknya apa, Bante, untuk kita semua, Bante? Silakan, Bante. Banyak, terutama Cawagia, yaitu kelompok 6 itu biku-biku yang brengsek pada saat zaman Sang Buddha. Banyak mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Walaupun sudah dilaporkan kepada Sang Buddha, mereka masih tetap melakukan kesalahan. Karena itu cerita tentang Cawagia ini sangat banyak untuk memberi contoh atau nasihat kepada biku-biku muda. Inilah biku-biku yang tidak memegang winaya secara baik. Tuh. Nah, Bante, maksudnya kan terkadang kan kalau misalnya kita berbicara mengenai hiri dan otapa kan eh, bikunya sendiri kan terkadang kan ada melakukan pelanggaran ya, Bante kan mengenai hiri dan otapa kan, maksudnya kayak eh, apa namanya? Maksudnya kayak kenapa kenapa si bikunya itu bisa melanggar hiri dan otapa ini, Bante? Maksudnya kadang umat awam bertanya, kalau kalau misalnya biku aja bisa sampai melanggar, bagaimana umat awam, Bante? Dan itu bagaimana menurut Bante perenungannya, Bante? Berdasarkan kebutuhan, kita ada pelanggaran itu berdasarkan kebutuhan. Contohnya, biku kan perlu jubah. Nah, mereka kurang jubah atau tidak mendapat jubah dari bahan yang bagus, sutra. Nah, dia
mungkin kepingin. Akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan seperti menipu dan sebagainya. Dengan demikian, karena tanda, maka tercucupilah iri otapanya, sehingga terjadilah pelanggaran-pelanggaran itu untuk biku. Nah, baik Bante. Kalau kita berbicara mengenai Dewa Data ya Bante. Dewa Data ini kan sebenarnya kan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran Bante kan. Di mana di sini berarti hirin lapanya itu kan benar-benar hilang kan Bante kan. Nah, menurut Bante, apakah rasa rasa iri, benci dan dendam itu tuh membuat seseorang itu tidak lagi melakukan hiritan otapa Bante? Kalau soal Dewa Data kan iri dengan Pangeran Siddhartha, sepupunya. Satu, Pangeran Siddhartha lebih pandai. Dia kan akhirnya setiap dalam kehidupan sehari-hari selalu dalam keadaan yang kalah dan terpojok, sehingga menimbulkan iri hati. Dengan demikian, irinya juga pasti tidak ada, karena dia kan ingin bersaing seperti kita. Munculkan tetangga kita punya mobil baik, bolak-balik ganti. Kita tidak tahu cara dia memperolehnya dari mana. Tetapi yang ditimbulkan adalah iri hati kita. Dengan demikian, irinya juga hilang. Akhirnya kita menggunakan segala cara. Contohnya korupsi itu tadi, untuk supaya bisa bersaing dengan tetangga kita beli mobil baru. Itu contoh yang banyak terjadi. Tuh. Ya, menarik Bante. Kemudian Bante, saya ingin bertanya Bante, hmm, apakah benar kalau misalnya suatu negara atau suatu wilayah tidak tidak melakukan hiri dan otapa, itu bisa berdampak kepada wilayah daerah itu, kayak gitu katanya ya Bante ya. Contoh misalnya seperti Aceh, di mana itu terjadi tsunami Aceh Bante kayak gitu, karena konon katanya pada waktu itu yang seperti Aceh itu tuh Hiridot Otapanya itu sangat kabur di daerah itu pada waktu itu Bante, dan misalnya seperti di daerah Sulawesi pernah jadi Palu pernah terjadi namanya tuh tanah longsor Bante. Apakah di sini ada kaitannya Bante karena berhubungan dengan alam Bante dan hukum karma, silakan Bante. Ya, kita jangan menghakimi atau menjudge suatu daerah. Tempat kita sajalah. Contohnya, kalau yang sederhana, pengusaha ini terjadi secara umum. Pengusaha yang diberi hak mengelola hutan. Nah, mereka menggunakan hak itu dengan tidak ada pengendalian, maka mereka tebang semua kayu dan tidak menanam lagi. Ini akan hilang karena dipicu oleh keserakahan. Akibatnya apa? Karena banyak hutan yang ditebang, satu, terjadilah banjir, terjadilah longsor. Akibatnya apa? Tidak hanya banyak orang, terutama para petani yang kehilangan lahannya, dan banyak sekali. Itu adalah sekedar contoh orang yang tidak memiliki diri. Itu. Ya, Bante, kemudian Bante kalau saya izin bertanya, Bante, mengapa kalau misalnya bicara mengenai praktek ya Bante ya, praktek itu lebih susah daripada kita berteori Bante. Ya karena dirinya
tidak ada, hiri otapa tidak ada. Kalau hirinya tidak ada ya, dan ketakutan apapun dia tidak takut tuh. Eh, Oke, Bante. Kemudian Bante, kalau misalnya kita berbicara mengenai hiri dan otapa, Bante ya. Kan misalnya kan di hiri otapa itu kan pastikan tetap ada pelanggaran sila kan, Bante kan. Nah, itu bagaimana solusi dari Bante supaya seseorang tuh hiri otapanya semakin kuat, Bante? Nah, ya itu suka merenung akibatnya itu apa. Contohnya di dalam agama kita Buddhis mengenal hukum karma. Nah, itu direnungkan. Kalau kita berbuat hal yang tidak baik, maka kerugiannya apa? Contohnya terlahir di alam peta, terlahir di alam neraka. Itu kan banyak apa cerita-cerita, keterangan-keterangan itu yang digunakan sebagai pelajaran dan perenungan. Eh, Berarti kalau kita berbicara mengenai perenungan, Bante ya, perenungan seperti apa yang sebenarnya kita harus lakukan supaya hiri dan otapa kita semakin kuat, Bante? Ya itu kita baca suta-suta kan banyak perenungan seperti peta watu. Nah itu kan banyak di situ diterangkan perbuatan-perbuatan tidak baik sebelum mereka pada saat mereka jadi manusia dan akibatnya mereka terlahir di alam peta. Kan banyak itu. Kalau kita tidak memiliki rasa takut akibat perbuatan jahat, ya tetap mereka melanggar. Itu mereka akan bilang itu belum terjadi, itu belum terjadi, tidak ada apa-apa, tidak ada hukuman. No. Buktinya mana? Saya melakukan ini itu akibatnya ya tetap tetap selamat saja. Itu bagi mereka yang karma baiknya masih cukup, belum sampai jatuh. Kalau sudah karma buruknya berbuah, baru dia mengetahui akibatnya. Penyesalan di situ terlambat. Oke, Bante, menarik ya. Kalau kita berbicara mengenai hiri dan otapa ini, Bante. Hiri itu kan malu, malu berbuat jahat, dan otapa itu kan takut akibat perbuatan jahat, Bante. Nah, pertanyaannya di begini, Bante. Terkadang kan kita tahu ya, Bante ya, lingkungan, Bante. Kalyana mita itu kan penting ya bagi kita, Bante kan. Di mana kalyana mita itu kan yang membantu kita tuh kan untuk membuat kita tuh semakin lurus atau tidak. Tapi kan kita kan tahu ya, Bante ya, bahwa kalyana mita lingkungannya itu kebanyakan itu tuh yang dimana zaman sekarang tuh moralnya tuh makin merosot ya Bante kan. Nah, nah itu pertanyaannya itu tuh bagaimana kita menghadapi itu Bante. Eh, supaya hiri otapa kita tetap kuat Bante. Karena kita tahu bahwa masyarakat kita ini membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar Bante. Di mana terjadi dalam masyarakat. Bagaimana menurut pengalaman Bante? Mungkin Bante boleh cerita Bante dari pengalaman Bante. Dia harus ditinjau permasalahannya atau persoalannya. Kalau kita hanya berbicara begini, tidak ada bukti, tidak ada kejadian, dia tidak bisa membuat keputusan. Jadi kita tidak bisa berandai-andai. Coba andai-andai ya Bante ya. Eh, oke, eh, baik Bante. Terkadang kan misalnya kalau bisa kita menjalankan hiri dan otapa ya Bante ya. Yang pasti kita kan tahu kalau meditasi itu kan menjadi salah satu faktor penting untuk menembus kebijaksanaan dan menembus kebodohan batin di dalam diri kita ya Bante ya kayak gitu ya. Nah, eh, seberapa seberapa lama kita harus berlatih Bante sampai hiri dan otapa kita itu menjadi kuat Bante? Ya kita harus tahu bahwa penyebab
semua permasalahan itu adalah tanda. Nah, ya kita harus mengikis habis kekotoran batin atau kilesa yang berbentuk loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan terutama moha. Kalau itu sudah habis ya hiri otapa akan menjadi kuat. Kalau itu masih ada ya kapanpun ya tetap masih muncul. Ya, Bante, izin bertanya, Bante. Bante, apa namanya? Bante asalnya dari mana, Bante, sebelumnya, Bante? Dari Tulungagung, Dari mana, Bante? dari Tulungagung. Oh, Tulungagung ya, Bante ya. Baik, Bante. Kalau misalnya dari pengalaman Bante sendiri, kalau misalnya Bante setelah menjadi biku gitu, eh, apa namanya? Hal apa yang menurut Bante itu banyak banyak berkembang, Bante, setelah Bante memilih jalan untuk menjadi samana, Bante, yang berkaitan dengan Hiri dan Otapa ini, Bante. Ya, hidup kita bahagia, tenang, tidak berkecimpung ke hal yang jelek yang membuat karma buruk begitu. Maaf, Bante, boleh diulangi, Bante? Jadi hidup kita bahagia sehingga tidak berkecimpung ke hal-hal yang berbuat karma buruk itu. Ya, baik, Karena Bante. Mm. karena sebagai biku ya tentunya umat kan ada pengendalian. Kalau biku ada winaya, jadi tidak melakukan hal dengan sembarangan. Umat pun kan juga ada, terutama pandita. Kan pandita kan perlu memberi contoh yang baik, terutama ucapan. Eh, ya, Bante, izin Bante bertanya, Bante. Kalau kalau dulu tuh eh, yang sebelum sebelum Bante jadi umat, Bante, apa yang menggerakkan Bante untuk menjadi seorang biku, Bante? Jadi sebelum waktu Bante menjadi umat, Bante, kayak gitu. Ya karena kehidupan itu hanya begitu-gitu saja. Saya kan sering juga diajak teman-teman satu wihara mengunjungi rumah duka dan juga menghadiri pernikahan, tetapi kok kenyataannya menyimpang atau jumplang. Dengan demikian, kita harus mencari kebebasan. Lah, karena sudah mengenal agama Buddha, ya belajar untuk jadi samanera, begitu. Kemudian menjadi samanera, samaneranya berapa lama, Bante, kemarin, Bante? 2 tahun. Iya, iya, iya. Ya, baik. Eh, bagi Bapak Ibu Romo Ramani yang ingin bertanya, kami persilahkan ditulis di kolom komentar atau di YouTube atau di Zoom ya. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan Bapak Ibu semua Romo Ramani. Ya. Eh, Menarik ya, Bante ya. Dari kisah Bante kita kita belajar bahwa ya hidup ini perjuangan ya, Bante ya. Dan memang hidup ini nih silih silih berganti juga karena hidup itu penuh dengan penderitaan dan kita tetap harus menjalaninya, Bante ya. Nah, Bante, kalau misalnya kita berbicara mengenai keluarga ya, Bante ya. Bagaimana penerapan Hiri dan Otapa yang penting di keluarga, Bante, terutama seorang ayah, Bante.
Nah, ya itu harus kita jaga sila kita memberi contoh yang baik. Kalau sila kita baik, ya tentunya nantinya hiri otapa kita pun juga menjadi baik atau meningkat menjadi lebih baik. Itu kan saling mendukung antara hiri otapa dan sila yang kita lakukan. Kalau sila kita baik, hiri otapa kita juga menjadi lebih sadar, lebih malu dan takut akibat perbuatan jahat. Kalau hiri otapa menjadi kuat, sila kita juga menjadi kuat. Kan itu kan saling berbalikan, saling berhubungan. Seperti contohnya, kalau kita makan, kita kenyang. Kalau tidak makan, lapar. Lah itu kan saling berhubungan. Cuma begitu aja. Ya, baik Bante. Berikutnya, di sini ada Ramani Yeni Siwale yang ingin bertanya. Silakan Ramani Yeni. Ya, terima kasih moderator kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Selamat malam, Bante. Ya, Ya, Ram. sehat-sehat ya, Bante. Lama tidak berjumpa, Bante. Bante, Ya, izin saya ingin bertanya, Bante. Ini kan mengenai topik Hiri dan Otapa. Mungkin agak melenceng sedikit ya, Bante ya. Tidak apa-apa ya, Bante. Bante, ya, eh, kita kan dalam kondisi yang sehari-hari lah, Bante. Kita memenuhi kehidupan kita sehari-hari kan kita bekerja nih, Bante. Rata-rata kerja ya, kantoran atau enggak kerja ikut orang gitu, Bante. Istilahnya itu kita jadi budak korporat nih, Bante ya, demi menyambung hidup sesuap nasi gitu, Bante. Nah, ada kadang-kala, ya. Bante, di tempat kita bekerja itu ya namanya juga bawahan ya, Bante, sebagai pegawai, sebagai karyawan itu kadang ada keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dari kantor itu atau dari tempat kita bekerja itu tidak sesuai dengan hati kita, Bante. Tapi di satu sisi kalau misalnya Ya. kita melawan, resikonya kita kehilangan pekerjaan. Tapi kalau kita terima, itu bertentangan dengan ya boleh dikatakan dengan Pancasila Buddhis lah, Bante. Nah, menurut Bante nih, pendapat Bante, bagaimana sikap kita sebagai seorang karyawan, Bante? Di satu sisi kita tidak mau kehilangan pekerjaan, tapi di satu sisi kita juga tidak mau juga, Bante, terus-terusan melanggar Pancasila. Silakan, Bante. Contohnya apa? Kan harus ada contoh. Jadi kalau tidak ada contoh kan nanti melebar. Biasanya gini, Bante, kan kadang dari kebijakan-kebijakan di kantor gitu, Bante, Bante, misal terutama untuk laporan-laporan keuangan atau terutama itu, Bante, yang paling gampang itu laporan pajak, Bante. Itu kan biasa ya ada sedikit manipulasi lah, Bante, untuk laporan dari kantor ke laporan pajak gitu, Bante. Nah, bagaimana kita menyikapi, Bante? Di satu sisi kan kita sebagai pegawai, Bante. Nah, memang namanya pengusaha itu kebanyakan ingin untung yang lebih banyak. Salah satu caranya yaitu dengan cara memanipulasi pajak. Kalau Anda sebagai pegawai, ya Anda harus menggunakan skill Anda atau kemampuan Anda untuk mengurangi pajak itu. Nah, kalau misalkan hati nurani kita tidak bisa mengerjakan, tinggalkan pekerjaan itu. Nah, itu Berarti kembali lagi ya kepada memang itu pilihan kita ya, Bante. resiko. Ya memang itu resiko gitu. Betul, betul, Bante, betul. Jadi kalau Anda tidak, oh enggak bisa saya melakukan ini. Ya udah, Anda lepas pekerjaan itu.
atau nego lagi dengan Pimpinan. pengusaha, ini gini-gini tidak bisa, ini sudah memang wajar begini. Nanti kalau kita ketahuan resikonya lebih besar. Nah, tinggal dia mempertimbangkan bagaimana. Ya, berarti kan singkatnya itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya Bante sebagai seorang pegawai. Iya, Kita mau ngambil keputusan apapun, berarti kita juga sudah harus siap dengan resiko yang ada ya Bante ya. Di satu sisi ketika kita iya. mengambil keputusan kita mau resign aja karena tidak sesuai dengan hati nurani, ya udah berarti kita harus menerima konsekuensi Hmm, resiko kita kehilangan ya, pekerjaan. Begitu ya Bante ya. Tapi di satu ya, sisi jika begitu. kita eh, mau terus bekerja karena mungkin karena kita butuh juga Bante ya, kita tidak untuk kehidupan ya kita bekerja Ya, sesuai dengan jalurnya kita sebagai pegawai gitu kan ya Bante ya. Ya, ya. oke Bante. Pertanyaan yang kedua Bante, izin lagi saya bertanya Bante. Bante, bagaimana pendapat Bante atau nasihat Bante ketika kita mengetahui teman kita? Ya, saya ambil contoh, mohon maaf moderator, katakan aja ini Rama Singgi berbuat kesalahan Bante, berbuat kesalahan. Silakan. Kemudian saya tahu Bante, saya tahu. Tapi Ya, eh, satu sisi, Singgi kan teman saya. Nanti kalau saya lapor ke Bante Cira, kasihan dong nanti dimarahin gitu. Jadi eh, nggak saya laporin lah ke Bante gitu. Nah, tapi di satu sisi saya tahu bahwa Singgi ini salah gitu loh Bante. Nah, menurut Bante, eh, baiknya kita itu sebagai seorang teman, bagaimana Bante ketika kita mengetahui bahwa ada teman kita yang tidak sesuai jalur gitu Bante. harus kita lihat kesalahannya apa. Kalau memang bisa berakibat buruk, harus kita kasih tahu dia. Soal dia mau menerima atau tidak itu terserah. Pokoknya kita sebagai teman baik, kalau teman kita mau berada di dalam keadaan bahaya, kita harus kasih tahu. Soal mau atau tidak itu urusan mereka, tanggungan mereka. Yang penting kita sudah memberitahu. Dan cara memberitahu itu juga banyak hal yang perlu diperhatikan. Mungkin kali ini dia tidak bisa diberitahu. Ya mungkin kebutuhan atau apa, ya toh kita ya mundur dulu, lain kali lagi sampai akhirnya dia mau menerima gitu. Iya, Bante. Berarti eh, kita sebagai teman yang baik tetap berusaha ya, Bante. Tetap berusaha Iya, memberitahukan jalan yang benar bagaimana gitu ya, Bante. Balik lagi kepada si si penerima tersebut, apakah mau menerima, iya, mau mendengarkan atau tidak. atau itu. Yang penting kita sebagai teman yang baik sudah berusaha, begitu ya, Bante ya. Tapi Ya, tentunya dengan ya, ketika kita ingin memberitahu kepada teman kita, tentu juga dengan cara-cara yang baik ya Bante. Jangan asal, maksudnya tuh jangan langsung iya, berbicara dengan yang tidak sopan begitu Bante. Begitu ya Bante ya. ya. Oke. Bante mau nanya lagi nih Bante. Mohon maaf jika nanya-nanya terus Bante. Bante, menurut Bante dalam dunia dunia kita kehidupan yang sekarang lah Bante. Terutama ketika kita menjalankan bisnis, kita bekerja atau sebagai seorang pengusaha, Bante, apakah Ya. mungkin, Bante, kita itu bisa melaksanakan Pancasila secara sempurna, Bante? Maksudnya kan eh, kita Bisa juga sebagai saja, makhluk makhluk sosial, karena Bante. tidak bisa. Kenapa, Bante? Iya, bisa, bukannya tidak bisa. Bisa ya, Cuma Bante ya ya? itu tadi, kan resikonya itu kan dipertimbangkan. Contohnya, Oh, iya, Bante. Analytika, dia itu adalah seorang pedagang ikan. Kan
Kalau pedagang ikan ya pasti kalau jual beli ikan kan pasti ada panatipata. Nah, Betul. dia pertimbangkan, oh ini terlalu besar. Ya, akhirnya dia stop, pindah usaha. Contohnya lagi, ada seorang pengusaha yaitu pelihara sarang walet. Sarang walet ya memang tampaknya adalah walet itu yang bikin sarangnya toh. Kita kan cuma mengambil. Tapi kalau kita teliti lagi, berarti kan kita itu mengambil hasil jeripayah walet. Dia sudah jeripayah membuat sangkarnya untuk bertelur, sudah jadi kita ambil. Nah, sekarang kita bagaimana? Mau atau tidak? Oh ini tidak baik, tidak berdasarkan kama juga buruk. Lebih baik saya melepasnya. Lah, melepasnya pun juga dipertimbangkan. Ada apa pengganti pekerjaan atau tidak untuk Iya. menyambung hidup. Ada, ya udah bisa dilakukan, ya lakukan. Semua itu tergantung dari tekad kita dan kebijaksanaan kita mempertimbangkan berat tidaknya kama itu. Oh, berarti balik lagi ya Bante. Eh, Ya, Ketika kita mau melepaskan pekerjaan tersebut, ya kita terus harus tentu tahu ya Bante resikonya bagaimana, begitu ya Bante ya. hmm, jadi Ya, misalkan punya pendapatan kita sekian, nanti turun, ya pasti pengeluaran kita kan harus kita rem. Itu adalah resiko itu. iya betul betul Bante. Berarti konsekuensi harus kita siap kita terima ya Bante. Begitu ya Bante ya. Oke, oke. Baik Bante, Nah, kalau begitu tentunya terima ya, kasih sekali Bante atas diskusi kita pada malam hari ini. oke, Saya ya, kembalikan kepada moderator Bante. Silahkan Rama Singgi. Ya, baik. Terima kasih kepada Ramani ya, Yeni ya atas tanya jawabnya dengan Bante Cirandamu Mahatera. Baik, Bante, mungkin kita malam ini sampai di sini. Bante, mungkin Bante boleh memberikan sebuah closing statement atau kesimpulan mengenai acara kita pada malam hari ini, Bante. Hiri dan Otapa. Ya, silakan, Bante. itu pentingnya hiri utaka. Tapi soal hiri, hiri utapa itu kuat atau tidak tergantung kemauan kita mau kemana, mau tetap begini atau mau berubah. Itu semua tergantung daripada tekad kita. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Bante Ciradamo Mahatera yang sudah memberikan waktunya untuk Damadesana malam hari ini. Semoga Damadesana pada malam hari ini bisa mencerahkan kita semua dan semoga kita semua mendapatkan manfaat dari Damadesana pada malam hari ini. Ya, kata akhir kata, Ya, samsata bawantu sukitata, semoga semua kita berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, oke. Kemudian saya akan mengembalikan acara malam hari ini kepada oh eh, kemudian kita akan langsung lanjut ke pelimpahan jasa. Kita minta kembali kepada Bante Ciradamo Mahatera untuk melakukan pelimpahan jasa. punya sidani katasa yana yani kata nime tesanca bagino hontu satanata pamanaka ya gunawatan ca mahyang mata pita dayu ditame ditame tapya ditam anetawerino santa titanti lokasming te buma catuyonika paceka catuokara samsarata bawa bawe nyatangge pati daname anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa tesang niwe dayung maya dinana punyanang anumodana hituna sabe sata sada huntu awera suka jiwino kema padan papontu
Te Sasa Si Jatang Subaya. Satu. Ya, terima kasih kepada Bante Chandra Matera atas waktu dan kesempatannya. Dan kita meminta kepada operator, ya, kita akan menyerahkan sertifikat kepada Bante Chandra Matera atas kehadirannya di bulan pendalaman Dhamma. Ya, sertifikat ini diberikan kepada Yang Mulia Bante Ciradama Mahatera atas partisipasinya sebagai narasumber pada acara Sebulan Pendalaman Dhamma SPD 2026 yang diselenggarakan oleh Dhamma Sakaca Online dan KBTI Kresik dan Besuki dalam rangka menyambut Hari Raya Trisuci Waisak. Ya, oleh karena itu, ya silakan diterima Bante. Ya, satu. Terima kasih Bante. Ya, baik. Berikutnya, marilah kita berterima kasih kepada Bante Ciradama Mahatera dengan mengucapkan Okasa Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Abiwadana Silesa Nicang Buddha Pacayino Cataro Dhammawadanti Akwakno Sukang Dalang. Semoga Anda sekalian sehat dan bahagia. Satu. Ya, baik Romo Ramani, Bapak Ibu semua, marilah kita akhiri pembacaan malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Adipua. Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawan Ang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Tato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua hidup berbahagia. Satu. Baik, ya, saya kembali kepada penata acara, kepada MC Ramani Yeni, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator kita pada malam hari ini. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian, tadi sudah kita mendengarkan penjelasan materi Dhamma yang sangat luar biasa dari Bante Ciradama Mahatera. Kemudian kita juga sudah berdiskusi mengenai topik pada malam hari ini. Dan sekarang izinkan saya mewakili tim SPD Dhamma Sakaca Online KBTI Keresidenan Besuki untuk membacakan puisi. Puisi pada malam hari ini berjudul Hiri dan Otapa. Lahir sebagai manusia, kita memegang teguh prinsip malu berbuat jahat terhadap makhluk manapun, menjaga moralitas agar tetap murni dan terjaga. Hidup dalam bermasyarakat hendaknya memiliki rasa takut akan buah perbuatan jahat. Maka kini marilah kita terus mengembangkan kebajikan dimanapun kita berada. Malu berbuat jahat, takut akan hasil perbuatan jahat, membawa kita semakin terjaga, semakin mawas akan keadaan hidup. Semoga semakin hari kita semakin sadar bahwa hiri dan otapa harus terus dilaksanakan. Semoga moralitas kita senantiasa berkembang, membawa hidup lebih baik, membawa kebahagiaan
pada setiap makhluk di alam semesta. Ya, demikianlah puisi yang dibuat oleh tim Damasa Kaca Online KBTI Keresidenan Besuki. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama menyaksikan beberapa informasi yang akan disampaikan oleh operator. Kami persilahkan. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian, dengan demikian berakhir pula lah acara Sebulan Pendalaman Dhamma episode 23 pada malam hari ini, Kamis 21 Mei tahun 2026. Ya, saya Yeni Siwali selaku peranat acara pada malam hari ini dan juga segenap tim panitia acara Sebulan Pendalaman Dhamma pada malam hari ini mohon undur diri, mohon pamit. Sekaligus juga saya menyampaikan permintaan maaf apabila selama acara berlangsung pada malam hari ini ada kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat. Saya mohon maaf. Sampai jumpa di acara Sebulan Pendalaman Dhamma esok hari di channel Zoom Dhamma Meta Jember dan juga channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya.